Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Baca surat Isra. Ini surat-surat yang ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Biar dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. خلاص. اسرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Santri-santri semua, Isra Mi'raj ini satu kejadian yang belum pernah terjadi kepada siapapun manusia, termasuk para nabi, para rasul sebelum yang mulia baginda Muhammad SAW. Bahkan kejadian ini terjadi untuk baginda Nabi cuma sekali saja. Ini satu kejadian besar, mukjizat besar yang dengannya Allah telah istimewakan yang mulia baginda Muhammad SAW. Isra ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ini adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Tempat yang sudah tidak mungkin ada makhluk bisa naik ke atas lagi. Notok sudah. Namanya Muntaha, sudah notok. Takhusus sudah istilah kalau di sini. Ya. Notok. Kelasnya yang notok, bukan orangnya. Kalau orangnya mungkin juga nggak paham. Ya. Tetapi sebelum kejadian besar ini saya ceritakan kepada kamu, kamu perlu memahami dan merenungi kronologi tahapan-tahapan terjadinya kejadian itu. Kejadian ini terjadi di akhir-akhir baginda Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah.
Setelah baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini, menyampaikan la ilaha illallah kepada seluruh manusia, beliau telah menghadapi tantangan-tantangan besar dari segala arah. Tiga 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah ini penuh dengan tantangan. Di akhir-akhir 13 tahun itu, saking beratnya tantangan di Makkah, baginda Nabi telah pergi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif ini akan lebih lembut dari orang-orang Mekah. Orang Taif ini juga masih ada hubungan famili juga dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal mereka ada di gunung, udaranya sejuk, tidak seperti di Mekah. Barangkali menurut pandangan sebagian orang ini orang-orang yang tempatnya di gunung-gunung, tempatnya sejuk, lebih tenang pikirannya, lebih tenang hatinya daripada yang di Makkah yang panas ini. Karena orang itu kalau udaranya panas itu suka marah terus biasanya itu. Tapi ternyata orang gunung ini tidak jauh juga dengan orang Mekah, bahkan lebih keras. Nabi dakwah di sana. Pertama kali beliau datang ke tokoh-tokoh Taif, seluruhnya menolak. Bahkan mereka menggerakkan wanita-wanita, anak-anak kecil untuk melempari batu Rasulullah SAW. Sayyidul makhlukat, Sayyidul anbiya, kekasih Allah, dilempari batu. Sedangkan Jibril alaihissalam itu selalu mendampingi beliau di mana saja beliau pergi. Apalagi kok Nabi, ada seorang sahabat namanya Hasan, Nabi mengatakan Hasan ini didampingi Jibril kemana-mana, selagi dia masih membela Nabi Allah. Bagaimana nabinya itu? Yang membela Nabi aja didampingi Jibril, bagaimana nabinya? Semua ini adalah pelajaran buat kita, memang agama ini mahal, cuman itu aja. Agama ini mahal. Sehingga Sayyidul Makhlukat pun, Sayyidul Anbiya pun perlu berkorban demikian besar demi untuk agama ini. Karena agama itu apa toh? Agama itu mencari ridho Allah. Bagaimana tidak mahal? Nah, mulai Allah SWT sampai Nabi berdoa dengan doa yang sangat-sangat menyentuh hati bagi orang yang membacanya. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan keadaanku. Habis usahaku, lemah kekuatanku, hina aku di depan manusia. Tetapi ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli, kata Nabi. Asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ya Allah, aku ini mau diserahkan kemana? Akan Engkau serahkan kemana aku ini? Akan Engkau serahkan kepada orang Mekah yang akan menguasai aku? Ataukah aku akan diserahkan pada orang Taif yang bersikap kasar kepada aku? Asalkan Engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini di antara doa-doa Rasulullah pada waktu itu. Sampai malaikat-malaikat pun telah dikirim oleh Allah
Mereka mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau mau orang Taif dihancurkan, kami akan hancurkan orang Taif ini. Tapi beliau mengatakan tidak. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, saya berharap anak cucunya ada yang menerima Islam. Orang Taif tidak ada yang menerima. Kecuali satu orang saja, seorang budak. Yang ketika Nabi keluar dari Taif itu berjumpa dengan Nabi di kebun kurma yang namanya Ad-Das. Masuk Islam. Satu orang saja. Seorang budak lagi. Maka kalau kita ini dakwah, tokoh-tokoh tidak mau nerima, orang-orang kaya enggak mau nerima. Yang terima orang bodoh, penggembala kambing. Kita jangan kecewa. Dulu Rasulullah begitu juga. Tokoh-tokoh tidak mau masuk Islam. Wanita-wanita mencibir. Satu budak telah masuk Islam. Tapi akhirnya seluruh orang Taif tanpa kecuali masuk Islam semua. Setelah lama setelah itu. Bukan langsung, setelah lama. Itulah bila usaha itu ikhlas. Itulah bila usaha itu diterima oleh Allah. Walaupun kelihatannya tidak diterima oleh manusia, kalau sudah diterima oleh Allah, satu saat itu akan tumbuh. Tapi usaha, walaupun kelihatannya diterima oleh orang-orang, diterima oleh raja-raja, diterima oleh masyarakat, kalau tidak diterima oleh Allah, amma zabadu fayadhabu jufaa. Nanti itu seperti buih, tahu-tahu hilang, enggak ada gunanya apa-apa. Maka kita dalam usaha agama itu yang kita pikirkan bagaimana usaha kita ini diterima oleh Allah. Jangan bagaimana usaha kita diterima oleh orang. Rasulullah ditolak di Taif, tapi diterima oleh Allah. Akhirnya semua orang Taif masuk Islam. Bahkan dari Taif itulah keluar dai-dai, pejuang-pejuang, termasuk Muhammad bin Qasim yang mengislamkan Pakistan dan sekitarnya, yang akhirnya merembet-rembet, nular-nular sampai ke Jawa ini. Kemudian Rasulullah dengan penuh duka, sedih. Dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah merasakan kepedihan hati melebihi ketika di Taif. Saking sedihnya Rasulullah itu, sampai Rasulullah itu berjalan berkilo-kilometer itu tidak terasa, saking sedihnya itu. Maka beliau sholat subuh di satu tempat yang nama Wadin Nakhil. Gak ada temannya kecuali satu orang saja, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menemani beliau mulai berangkat ke Taif. Di situ Rasulullah mulai dikasih bagian-bagian keberhasilan yang telah beliau buat di Taif. Beliau sholat situ, ternyata habis sholat itu yang makmum banyak ternyata itu. Ternyata bukan dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Seolah-olah Allah memberitahu kepada nabinya Muhammad, kamu jangan sedih ditolak oleh manusia. Makhluk saya itu banyak, kalau manusia enggak mau, ini loh saya datangkan jin untuk ikut sama kamu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan jin-jin itu pada masuk Islam. Kemudian Rasulullah ke Mekah, balik ke Mekah. Maka ternyata ini kerja di Taif itu ajib itu, kelihatannya itu kerjanya di Taif, tapi di Mekah terjadi perubahan-perubahan. Yaitu orang-orang Madinah musim haji pada datang ke Mekah.
dan mereka masuk Islam. Dan mereka baiat kepada Nabi, namanya Baiatul Aqabah. Terus Islam berkembang, bertambah di Madinah. Ini Nabi di bumi mulai dikasih hadiah-hadiah. Jin masuk Islam, orang-orang Madinah pada masuk Islam, tapi masih sedikit-sedikit. Tapi sepulang dari Taif ini Nabi dikasih hadiah besar, hadiah rohani. Itulah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah kejadian Taif. Yang dikatakan oleh Nabi, saya tidak pernah menderita melebihi di Taif itu. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu bisa menghadap kepada Allah setelah dia berkorban. Al-musyahadah menghadap pada Allah, ba'dal mujahadah setelah mujahadah. Nabi mujahadah di Taif habis-habisan. Belum pernah terjadi seperti di Taif itu. Maka setelah itulah Nabi diangkat ke langit, menghadap langsung kepada Allah. Tapi ini harus paham ini, Rasulullah naik ke langit itu bukan karena Tuhan itu di langit, bukan begitu. Allah SWT carikan tempat